kali ini kita bakal bermain Sakura School Simulator edisi apa guys? Jeng 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 17 Agustus lomba parkour. Maksudnya apa nih kak? Jadi kita bakal main parkour ini guys sampai yang paling ujung. Ini sebenarnya kelihatannya gampang sih guys, tapi ya nggak apa-apa lagi sih ya. Kita bakal ukur seberapa mampu Sakura melewati tanah ini. Jadi sebenarnya ini bukan Sakura sih guys. Jadi Sakuranya lagi pakai laptop buat main parkournya, tapi mungkin kalian nggak bakal tahu sih. Jadi ini karakternya mirip aku guys. Namanya itu Ratna. Jadi kita langsung aja mulai guys ya. Sebenarnya aku udah lama nggak main game parkour gimana gini ya. Tapi menurut aku tuh cepet kok nyelesainnya. Aduh, baru dibilang cepet guys. Waduh, gak apa-apa deh guys. Kita mulai dari awal. Aduh guys, aku mau cerita kepada kalian nih. Mungkin bisa kalian kasih saran ya. Jadi cerita ini tuh aku pengen bener cerita. Ya guys, kan kita gak boleh pakai cek. Baik, ulang deh. Oke lanjut. Aku sebenarnya pengen banget ngungkapin hal ini kepada kalian semua. Jadi aku pernah bilang kalau aku bakal bikin drama kan. Insya Allahnya aku bakal bikin drama. Jadi drama yang pengen aku buat itu drama horor dulu guys. Ya pokoknya gitulah. Aku pengen buat tentang adanya virus aneh guys. Virus aneh yang tersebar di kota. Pokoknya gitulah guys. Tapi waktu dan tanggal rilisnya itu aku nggak bisa nentuin ya guys ya. Kenapa? Soalnya kalian tahu kan kalau buat drama itu butuh waktu yang lebar banget. Belum lagi editnya. Selain itu Sakura juga butuh banyak banget konsentrasi. Harus tahu di mana tombol-tombolnya. Kayak tiba kalau kalian gak inget, kalian lihat kan ini kan nggak ada tombol-tombolnya. Asal aku udah hilangin tombolnya dengan cara sistem. Nah kalian lihat information. Nah itu tuh. Nah seperti itu guys, seperti itu. Terus kalau misalnya kalian nggak tahu letak tombolnya, pasti bakal tiba-tiba kepencet sendiri jetpack. Awalnya mau loncat malah jadi di jalan terus, nah akhirnya gagal. Tuh kan kalau kayak gitu kan ya gimana ya ngomongnya, kan nggak enak sih guys kalau yang kayak gini. Ya gitu lah guys. Tapi insya Allah mungkin aku bakal buat. Tapi kalian jangan marah ya guys ya. Tuh jangan kayak marah-marahin aku kalau misalnya pas aku bikin drama itu uploadnya itu lama banget. Soalnya ya ini ya guys ya, seperti tadi aku bilang, buat drama itu di Sakura tuh ribet banget. Belum lagi soal editnya, kita harus pinter untuk ngedit gini guys. Ngedit video itu harus pintar. Kenapa? Soalnya ya biar kelihatan bagus di mata kita, itu kelihatan bagus. Nah belum lagi lirisnya itu. Nah gitulah guys. Pokoknya insya Allah aku bakal ada bentar guys, jatuh lagi nih. Insya Allah aku bakal rilis sebuah drama, yaitu kayak drama gitu lah guys. Nah ini tuh kayak semacam tontonan kayak di film bioskop gitu guys. Itu aku bakal buat kayak gitu. Judulnya ya sama, tapi kalian nggak boleh copyright atau nyontoh ya karyaku. Oke, betul judulnya itu aku nggak mau ngasih tahu deh. Nanti biar kalian tahu, biar kalian agak sedikit penasaran. Intinya dia itu sebuah wabah yang aku mau ceritain dulu yang konsepnya kayak mana yang aku mau. Dia itu sebuah wabah. Nah wabah ini tuh bisa bikin orang metong guys, metong sama meninggoy itulah. Nah virus ini tuh sudah tercemar di kota Sakura. Terus nih ada satu sekolah yang masih belum tercemar kan. Sekolah ini tuh ya mereka nggak bisa kemana-mana, di rumah dimanapun itu udah pasti gak aman.
Jadi akhirnya kepala sekolah membuat fasilitas baru di mana mereka buat tempat tidur dan pokoknya dia rombak lah. Tapi tiba-tiba ada virus yang bisa masuk sini. Allahu Akbar, ini susah banget guys. Oke, pokoknya ada sebuah virus yang tiba-tiba bisa masuk sekolahnya, padahal penjagaannya aja ketat banget, dijaga oleh mesin-mesin dan masih banyak lain. Dan pokoknya ceritain anak-anak sekolah yang berusaha bertahan hidup di sekolah itu. Soalnya yang dewasa duluan ya udah meninggal duluan guys, kayak kepala sekolah, guru-guru. Kepala sekolah belum sih, tapi kayak kepala sekolahnya itu nggak tahu ada di mana. Intinya kepala sekolahnya itu hilang. Terus aku mau kasih satu spoiler siapa yang bakal bikin kekacauan ini. Orang yang pertama, cluenya itu orang yang bikin wabah ini adalah orang yang ada di dalam sekolah. Yang kedua, dia nggak memiliki banyak hak, namun dia memiliki dendam dengan salah satu murid. Clue ketiga, ya ini pokoknya dia itu pinter dan dia itu ini penyebab kota bisa tercemari ya karena dia. Intinya nanti udahlah gue lewatin aja ya guys ya, soalnya susah banget guys. Intinya nanti dia bakal ketemu sama orang yang dia benci, terus mereka ngomong baik-baik dan akhirnya dia menyesal. Terus dia ungkapin kenapa dia bikin kayak gini, ini. Habis itu mereka maaf-maafan. Habis itu mereka pasti bakal cari cara obatnya. Kayak obat buat wabahnya gitu loh guys. Nah terus tuh nggak pak, obatnya ini hanya bisa didapat. Obatnya ini cuma bisa didapatkan dari seorang penyihir. Enggak guys, bukan penyihir kok, tenang aja. Pokoknya ini tuh bisa didapatkan di sebuah desa. Jadi obatnya itu bisa dibuat cuma ada di desa, soalnya bahan-bahan yang diperluin adanya di desa gitu guys. Terus pokoknya mereka pergi ke desa, tapi banyak orang yang terkena virus itu. Jadi nih ya, aku bakal kasih bocoran tuh virusnya. Virusnya tuh ada yang bisa bikin orang langsung meninggoy, tapi yang lebih parah, habis meninggoy itu mereka bakal bangkit dan bukan kayak zombie guys, tapi mirip kayak zombie tapi bukan zombie. Nah pokoknya gara-gara itu mereka pokoknya dikejar sama orang-orang yang udah meninggoy yang bangkit itu guys. Nah mereka sepanjang jalan itu harus bertahan hidup. Makanan mereka mulai menipis, tapi beruntungnya itu mereka ketemu tempat buat neduh. Terus akhirnya mereka nyari makanan di situ, ternyata ketemu banyak banget. Tapi yang aneh itu rumahnya ini seperti ada pemiliknya dan masih layak, kayak ada orang yang selama ini ngerawat. Pokoknya gitu lah guys, rumah itu kayak aneh gitu aja. Oke, sesampainya di desa, mungkin insya Allah aku bakal bikin dimana mereka tuh ketemu orang yang masih hidup di dalam desa itu, terus menjalin hubungan dengan baik. Dia bakal ngasih makanan semuanya, tapi ujung-ujungnya ya begitu, dia ternyata adalah seorang pengkhianat guys. Kan tahu nggak sih, sebenarnya ada satu orang lagi yang buat wabah dimana orang itu bisa bertingkah normal, tapi minusnya itu kita kita bisa dapat dipercayai, tapi ya namanya orang meninggoy bangkit kan, ya mereka manfaatkan itu guys. Pokoknya gitulah. Nah guys, bentar lagi kan udah finish, sekalian kita cerita-ceritaan yuk. Aku mau cerita kisah apa ya guys ya, aku pengen buat cerita kisah sendiri. Oke, kita ulang lagi ya guys ya.
Oke, terjun bebas. Tadi itu aku lama banget guys, kita harus lebih cepet ya. Oke, jadi katanya ada tuh sebuah putri atau seseorang yang akan menjadi penerus ratu. Dia wanitanya cantik. Dia punya adik yang mirip kembar, kayak kembar gitulah guys. Dan adiknya itu lebih cantik, lebih baik, dan lebih disukai sama warga-warga yang ada di sana atau orang-orang yang di sana. Nah, putri ini guys, anggap aja nama yang putri yang bakal menjadi penerus tahta ini, namanya itu si Angela, dan adiknya itu jadi pembantu di istana itu. Nggak tahu ya kenapa, pokoknya kalau di belakangnya orang tuanya jadi pembantu. Ya btw, anak adiknya ini nama itu Rosa Wim, atau kita manggil aja karena susah Mawar guys. Nah, aduh. Nah, mereka kan ya pokoknya gitulah guys. Nah, terus suatu hari si Angela ini suka sama Pangeran Adam. Pangeran Adam itu pangeran yang terkuat, bijak, ganteng, dan semua perfect. Nah, dia suka kan sama Pangeran Adam. Tapi mirisnya tau gak apa, ternyata Pangeran Adam ini sukanya sama gadis yang baik, kayak si siapa ya namanya, Mawar. Iya, Mawar. Jadi ya pokoknya begitulah. Nah, suatu hari kan mama disuruh nyuci baju kan. Bukan nyuci baju sih, kayak disuruh cari buah-buahan, disuruh orang tuanya cari buah-buahan sama kakaknya si Angela. Nah, pas banget kan, itu Pangeran Adam itu lagi pergi di hutan yang sama kayak mereka, karena ternyata dia juga mau cari buah yang sama. Buah itu tuh buah yang bisa bikin tubuh kita atau tubuh orang sakit itu menjadi sehat sekali, nggak kayak nggak sakit-sakitan. Misalnya kalian itu jatuh terus kaki kalian kayak nggak bisa digerakin, tiba-tiba kalau makan buah ini itu bisa jalan lagi. Nah, tapi buah ini ada di hutan yang paling hutan yang paling berbahaya di istana itu guys. Nah, mereka kan sama-sama cari kan. Nah, di sini tuh Angela kayak banyak bicara kan ke Adam, tapi Adamnya tuh kayak enggak, ya udah jawabnya kayak iya enggak aja. Tapi dia itu kayak deket banget sama Mawar. Nah, Angela itu marah dan nganggep kalau si Mawar ini itu pakai sesuatu guys, kayak kalian tahu lah. Nah, dikiranya itu pakai itu, padahal enggak. Pokoknya Mawar itu dimarah-marahin. Mereka kan misalnya udah selesai kan nyari buah-buahannya, si Mawar ini dimarah-marahin, disuruh cuci baju. Dan lebih parahnya lagi, dia tuh disuruh bersihin satu istana. Bayangkan aja, satu istana luasnya itu 1 hektar, dan ruangannya lantainya ada sekitaran 290 pakai lift, tapi dia disuruh bersihinnya pakai lewat tangga. Nah, ya Mawar kan sebagai adik yang baik, yaitu yang ngelakuin apa aja yang mau disuruh sama kakaknya itu. Nanti itu baru lantai 25 tuh kan capek banget kan disuruh pakai tangga, belum lagi sampai lantai 200 gitu. Nah, dia tuh ketemu Pangeran Adam. Nah, Pangeran Adam itu tanya, ada apa kok kamu kayak gini, kok kamu cuci ini. Terus dia menjelasin semuanya. Terus Pangeran Adam itu marah dan tahu apa ya pokoknya gitulah. Pangeran Adam itu ngomong ke orang tuanya si Angela. Terus si Angela dimarahin sama orang tuanya, dan Angela itu marah banget. Karena marah dan karena mungkin dia tahu kalau si Mawar udah ngasih tahu ke Adam apa yang terjadi, akhirnya dia ngehukum dengan cara dikunciin di gudang. Untungnya
Dia teriak-teriak pas Adam lewat dan akhirnya diselamatkan Adam. Nah, perbuatan ini masih dimaafkan sama Adam. Soalnya si Mawar sendiri yang minta untuk ini aku terkunci di aku pas kita main ke peta umpet sama si Angela atau si kakakku itu, aku tuh malah sembunyi tuh di gudang dan kakakku yang nggak tahu itu ngunciin gudangnya, padahal si Mawarnya jelas-jelas bohong. Tapi tentu aja Pangeran Adam itu tahu mana yang bohong mana enggak. Soalnya Mawar itu orangnya itu kan jujur banget kan, gak mungkin kan tiba-tiba dia itu tiba-tiba kayak gitulah, tiba-tiba bohong, nggak mungkin kan, pasti dia lagi ngelindungin kakaknya. Yaudah, tapi nggak apa-apa. Terus pas Angela ngelihat adiknya sama Pangeran Adam semakin dekat, dia semakin marah dan akhirnya dia nyewa pem buat habisin dia. Tapi untungnya di Pangeran Adam denger itu, terus akhirnya ngandain. Oke, kita lanjut lagi ya sama 3 kali guys. Maaf guys, kan dengerin ceritaku aja dan ngandain ke orang tuanya Angela guys. Terus akhirnya ya karena tindakannya ini nggak bisa ditoleransi guys, dia masuk penjara. Terus Pangeran Adam dan Mawar ya gitulah, mereka semakin dekat dan akhirnya mereka menikah. Pas banget udah berapa tahun dan Mawar ini ngelahirin sebuah anak cantik banget. Terus pas di hari melahirkannya ini, kita skip dulu ini misalnya ya itulah, ini dia itu si Angela juga udah bebas dan dia masih sama, dia tuh langsung marah bener-bener besar dan akhirnya balas dendam ke anaknya mereka itu diculik. Ya pokoknya sama kayak cerita Rapunzel itu, anaknya mereka diculik dan ya gitu dijadiin alat dan yang lebih. Nah pokoknya mirip Rapunzel gitulah guys. Aku pengen cerita satu lagi yang soal Rapunzel. Nah cerita Angela atau ini tuh sebuah karangan, jangan diseriusin ya. Pokoknya aku ngomong gini itu soalnya asal usulnya penyihir yang menculik Rapunzel kan gak jelas kan, jadi mungkin aja gini. Dan kan bisa aja kan bener dia itu punya dendam sama ratu dan raja, atau mungkin namanya itu Mawar dan Adam. Soalnya nama orang tuanya aja nggak dikasih tahu guys. Aku nggak tahu memang ada atau enggak, soalnya aku nggak pernah lihat full sih. Terus nama nenek penyihirnya juga nggak tahu namanya siapa, jadi aku panggilnya ya itu si Angela. Pokoknya kayaknya si Angela itu atau nenek penyihir itu di penjara tuh lama banget sampai akhirnya jadi tua. Terus dia tahu kalau anaknya si Mawar ini punya kekuatan khusus dari rambutnya. Akhirnya dia memanfaatkan itu untuk menjadi muda dan merebut Adam dari Mawar. Tapi rencana itu nggak berhasil. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi awet muda. Lalu tunggu saat masanya, saat Mawar lengah, dia akan mengambil Adam dari Mawar. Oke guys, mungkin segini dulu ya cerita 17 Agustusnya. Gimana nih guys, kalau kalian mau lanjutin ceritanya jangan lupa like. Tapi kalau kalian yang suka cerita-cerita horor jangan lupa subscribe. BTW aku mau kasih tahu nih guys, kalian suka nggak sih kalau aku buat parkour? Kalau kalian suka, kalian tulis di kolom komentar ya. Selain itu yang mau coba parkour yang simple, cepet ini cuma ada di sini guys. Apa idenya? Oke, sabar dulu ya guys. Ada. Nah, ayo kita mulai. Namanya itu parkour merah putih by Kava SSS. Jadi ini kodenya bisa aku sebut atau kalian catat dulu. Kalian bisa pause video ini ya. Aku sebut aja ya. 64166236487233. Banyak Kak.
xx_visa_208. Dan semoga kalian suka video kali ini. Dadah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video guys. Bye bye. Bye bye bye.